Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nani Mariani. Di SMA Handayani 2 Banjaran ini, Ibu diberi kepercayaan untuk mengajar pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk kelas 10. Ini kali pertama kita bertemu, dan untuk selanjutnya kita akan sering bertemu walaupun kita belajar secara online. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas bab 1, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Dalam bab ini ada tiga makna yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, yang kedua prasangka baik atau husnuzon, dan yang ketiga persaudaraan atau ukhuwah. Sebelum kita memahami makna dari ketiga materi di atas, ada satu kisah yang ingin Ibu ceritakan kepada kalian yang mencakup ketiga makna ini. Kisah ini adalah kisah seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana kalian ketahui, Nabi Yusuf alaihi salam, beliau adalah salah satu Nabi dan Rasul Allah yang mempunyai mukjizat, salah satunya adalah ketampanannya yang sangat luar biasa. Sejak kecil beliau diberikan beberapa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah beliau sangat disayangi oleh orang tuanya, terutama ayahnya, dan itu yang menjadikan saudara-saudara tirinya tidak menyukai beliau. Dan akhirnya saudara tirinya bersepakat untuk membuang beliau ke dalam sumur, dan akhirnya beliau pun ditemukan oleh saudagar yang membawanya dan dijual kepada pemuka Mesir atau pejabat di Mesir. Kehidupan dari Nabi Yusuf alaihi salam banyak sekali rintangan yang beliau hadapi. Kemudian setelah beliau menjadi pelayan atau menjadi budak pelian di Mesir, beliau ketika sudah dewasa, beliau diberikan ujian lain oleh Allah, yaitu beliau disukai oleh istri pejabat itu dan sampai beliau diajak untuk berzina. Tetapi karena tidak mau dan menolak, maka beliau pun difitnah ingin menodai istri pejabat itu, dan akhirnya beliau pun dimasukkan ke penjara selama belasan tahun. Akhirnya beliau dibebaskan karena beliau bisa menafsirkan mimpi dari Raja Mesir pada saat itu. Kemudian ujian Allah yang lain pun datang kepada beliau. Ketika beliau sudah mapan di Mesir, saudara-saudaranya datang, walaupun saudara-saudaranya tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf yang telah mereka buang pada waktu itu. Saudara-saudaranya datang kepada Nabi Yusuf untuk memohon bantuan berupa bahan makanan karena di negerinya sedang kekurangan bahan makanan. Nabi Yusuf pun memberikan bahan makanan itu tanpa beliau menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam singkat cerita memaafkan dari kesalahan yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya dan menerima mereka kembali sebagai saudara dari Nabi Yusuf. Dari cerita tersebut dapat kita ambil beberapa hikmah, yaitu yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga beliau tidak terjerumus ke dalam dosa ketika diajak berzina oleh istri dari pejabat Mesir. Dan yang kedua, pengendalian dirinya ketika beliau mempunyai kekuasaan, beliau tidak bertindak sewenang-wenang dan menyusahkan saudaranya, walaupun saudaranya itu telah berbuat jahat kepada beliau di masa lalu. Dan yang kedua,
beliau pun tetap selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah menimpakan berbagai macam ujian kepada Nabi Yusuf. Dan yang ketiga, beliau pun tetap mempertahankan atau beliau pun tetap menjaga persaudaraan atau ukhuwah yang ada pada Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Baiklah, kita akan simak beberapa bahasan atau makna dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah ataupun tamak. Di dalam Islam, pengendalian diri ini atau kontrol diri ini bisa dilakukan dengan cara saum atau puasa. Rasul pernah bersabda, ketika seseorang sudah balik dan dia sudah bisa untuk menikah, maka menikahlah. Tetapi ketika dia belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang kedua adalah prasangka baik atau husnuzon. Husnuzon ini adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat orang lain. Sikap positif ini sikap positif ini mempunyai lawan kata yaitu suudzon yang berarti berburuk sangka. Berprasangka baik itu harus kita yakini bahwa prasangka baik harus kita terapkan baik kepada manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, apakah yang kita lihat itu baik ataupun buruk, maka kita harus selalu berprasangka baik bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga ada persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam dimaksudkan persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, yaitu sesama muslim. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atas sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesama muslim, walaupun mereka tidak punya ikatan darah, tetapi ketika kita sama-sama orang Islam, maka kita pun otomatis bersaudara. Dan kita harus saling mendoakan dalam kebaikan. Dan sebaliknya, ketika kita mempunyai saudara yang sedarah, tetapi mereka berbeda akidah atau berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita, maka mereka bisa tidak disebut sebagai saudara kita. Karena dalam Islam, saudara itu adalah saudara yang berdasarkan kepada keyakinan atau sesama umat muslim. Kemudian ayat Al-Quran, banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Salah satunya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maksud Quran ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka. Prasangka di sini adalah prasangka yang jelek, prasangka yang buruk. Karena prasangka itu bisa menjadi dosa. Dan kita pun tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Karena dan kita pun tidak boleh bergunjing atau membicarakan kesalahan orang lain, aib dari orang lain. Karena orang yang suka menggunjing ataupun membicarakan kesalahan dan aib-aib orang lain, maka dia sama saja seperti memakan daging saudara yang sudah mati, memakan bangkai saudaranya. Tentu itu tidak mau kan ya, kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Kemudian
Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara, dan damaikanlah antara saudaramu yang berselisih, dan bertawakal kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi orang mukmin, sekali lagi, orang mukmin itu bersaudara, maka ketika ada seseorang atau teman kita sesama muslim yang sedang berselisih, kita wajib untuk mendamaikan mereka. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah dan insya Allah kita akan mendapat. Baik, anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga penjelasan Ibu cukup jelas, dan kalaupun tidak, kalian bisa sharing ke Ibu apa yang kalian tidak paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.